Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Ya. Pada hari ini kami membahas satu peristiwa tindak pidana pembunuhan berencana. Lagi-lagi ini ada hubungannya dengan masalah percintaan. Ini dia nih. Udah urusan cinta mencintain, ini asik untuk dibicarakan ya. Kita jangan bahas dulu tentang politik, tentang capres, cawapres yang bikin pusing kepala kita. Ya, pusing loh kalau mikiri capres cawapres. Iya kalau nanti mereka memimpin dengan baik. Kalau nggak mereka memimpin dengan baik, sakit hati. Ya kan? Sekarang di mana-mana ada rumah relawan lah, rumah inilah dan itulah dan sebagainya lah. Ya, relawan seperti sekarang Mas diinikan, nanti sudah duduk lupa, ya kan? Sesudah duduk nanti yang dipakai menjadi komisaris itu tuh aja, ya kan? Ujung-ujung apa? Ditangkap KPK. Kemarin komisaris di mana itu? Komisaris independen ditangkap KPK, ya? Karena nggak ngerti ngapa-ngapain, BUMN-nya ditangkap tuh, komisaris tuh. Habis pemerintah sekarang ini mendudukkan orang nggak tidak pada fungsinya. Kasian. Ujungnya apa? Lihat itu Wijaya Karya pilot. Ya, kenapa nggak mengerti mengelola BUMN? Kasih dong sama orang yang mengerti. Jadi kayak gini sibuk-sibuk riweh tentang pencapresan. Nanti ada lagi pula tim suksesnya tuh residipis bicara begini ya kan? Padahal dia keluar masuk penjara malu deh. Jadi hari ini kita nggak usah bahas-bahas dulu masalah capres pencapresan. Gak enak, capek kita. Kita membahas ini yang sedikit kasihan lah ya kepada korban ya. Kasihan kepada korban yang dilakukan oleh seorang pria. Makanya kepada wanita-wanita di luar sana, hati-hati Anda berkenalan sama lelaki. Lihat bibit bebek bobotnya. Supaya Anda tidak menyesal kemudian. Yang terjadi kasihan kan? Kalau sudah jadi korban, yang kasihan keluarga. Dikasih tahu nggak mau denger misalnya. Ini korban loh. Gimana kalau Anda misalnya di luar sana, ya Anda berkenalan sama seorang lelaki. Ya lelaki itu nggak jelas juntrungannya. Bahkan mungkin lelaki itu sudah pernah menjadi seorang penjahat. Ya, Anda mau berteman lagi sama dia. Udah jelas-jelas dia apa. Terus kalau Anda terjadi apa-apa sama Anda, ya, Anda dibunuh. Kasian kan? Kasian keluarga Anda. Hanya bisa meratapin. Ya, makanya kalau Anda berteman sama seseorang, lihat dulu latar belakangnya, bibit bebek bobotnya. Ini benar gak di manusia? Apakah nih kelihatan manis di depan aja? Setelah dekat, keluar sifat aslinya, sifat kasarnya. Bahkan mungkin akan mencelakai Anda. Setelah Anda dekat sama dia menjadi kekasihnya. Jangan-jangan kalau Anda akan dibunuh juga. Seperti ini. Ya. Yang terjadi hari ini, berita yang naik hari ini adalah mayat perempuan dalam koper. Ini yang mau kami bahas. Ya. Angelina Natalia atau berinisial AN dibunuh oleh guru les musiknya yang berinisial R. Angelina Natania adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Surabaya atau UBAYA. Angkatan 2020. Waduh. 2020 sebentar lagi itu adik itu
harusnya sudah selesai menjadi seorang sarjana gelar sarjana hukum, bisa jadi menjadi pengacara, bisa jadi jaksa, hakim, atau penegak hukum lain. Sayang, kita menyesalkan. Kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggal, keluarga dari Angelin Natania atau inisial AN. AN meninggal karena dicekik, kemudian jasadnya dimasukkan ke dalam koper dan dibuang ke jurang Gajah Mungkur, Pacet, Mojokerto. Bayangkan aja. Saya nggak tahu lah seperti apa caranya korban atau cara pelaku mencekik korban. Teganya itu. Ya, makanya lagi-lagi hati-hati pada para wanita, karena yang sering terjadi itu wanita itu yang jadi korban. Jarang laki-laki yang jadi korban. Jadi korban wanita. Yang terjadi dalam hal membunuh, ya, itu wanita menjadi korban. Kalau laki-laki itu biasanya korban perasaan katanya, ya kan? Korban perasaan. Yang terjadi itu korban perasaan kalau laki-laki. Misalnya wanitanya tidak setia, ya kan? Pergi ke sana kemari, laki-lakinya setia. Itu korban perasaan. Tapi setelah itu, kalau korban jiwa, pasti terjadi perempuannya. Ketika lelaki itu korban perasaan, dia nggak bisa berterima, itu perempuan dibikin korban jiwanya. Nah, jadi bagaimana pelaku tega membunuh korban, kita akan bahas. Peristiwa ini bermula saat AN meninggalkan rumah sejak 3 Mei 2023 dan pergi pamit kuliah. Namun, AN tidak pulang ke rumah selama 2 hari hingga orang tuanya melapor ke polisi. Ya, setelah hilang 2 hari, orang tua bingung, ini anak saya kemana? Kok nggak pulang-pulang ya? Saat dilaporkan hilang, AN membawa mobil Mitsubishi Expander warna abu-abu dengan nomor polisi L1893FY. Jadi ketika keluar dari rumah, AN itu bawa mobil, ya, nggak tahu izin kemana lah ya, karena dalam peristiwa ini belum sampai ke sana, ya, belum rekonstruksi yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Setelah menerima laporan itu, unit reserse mobil atau Resmob Polrestabes Surabaya melakukan penyelidikan. Mereka menerima informasi bahwa korban berada di salah satu apartemen. Jadi ternyata setelah dilaporkan hilang, ya, polisi kan mempunyai alat atau infrastruktur untuk mencari jejak, ya. Mungkin dia mengirimkan foto AN ke polsek-polsek terdekat atau dan lain sebagainya. Sehingga diketahui bahwasanya AN itu berada di salah satu apartemen di Surabaya. Kemudian dari informasi yang didapatkan, polisi mendapat petunjuk rekaman CCTV di apartemen tersebut. Lalu polisi mengidentifikasi siapa sosok pria yang bersama AN di apartemen itu. Ya. Setelah polisi menyebarkan foto, lalu polisi mengadakan olah TKP untuk sementara dalam hal ini mungkin memeriksa CCTV, ya, infrastruktur yang ada di sana, mau mengetahui AN itu di sana bersama dengan siapa. Ya, ternyata didapati AN bersama seorang lelaki, ya. Lalu polisi akhirnya mengetahui inisial lelaki tersebut bernama R. Ya. Akhirnya polisi melacak keberadaan R yang akhirnya diketemukan berada di Mojokerto pada tanggal 6 Juni 2023. Saat diinterogasi, R mengaku, ya,
telah membunuh AN. Wow. Ngeri ya. Ngeri kayaknya tidak ada rasa berdosa ketika dia memberitahu bahwasanya dialah yang membunuh AN. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Mirzal, R ketika setelah membunuh, dia mencoba menghilangkan jejak. Bagaimana peristiwa pidana tersebut mau dihilangkan beliau. Ya, artinya di sini ketahuan bahwasanya R sudah merencanakan pembunuhan tersebut. Ya. Jadi kalau dia sudah merencanakan sampai dia mau berpikir bagaimana menghilangkan jejak setelah pembunuhan tersebut, layaknya polisi memberikan kepada dia pasal tindak pidana pembunuhan berencana seperti pada pasal 340. Ya. Setelah mendapatkan informasi dari R, polisi lalu mendatangi lokasi pembuangan mayat di Pacet. Ya, akhirnya polisi pergi menanyakan, membawa R mungkin ke lokasi tempat pembuangan mayat tersebut. Saat polisi menemukan atau ke tempat kejadian, ternyata mayat tersebut dibuang ke jurang, ya, sedalam 20 meter. Mayat dari AN mungkin berbenturan dengan batu, dengan apa, ya, benda-benda keras karena dicampakkan begitu. Posisi atau wajah mungkin mayat tersebut susah untuk dikenalin. Kasihan ya, susah dikenal oleh kepolisian wajah dari korban. Jadi ketika diinterogasi, ya, R mengaku membunuh atau tega membunuh AN, seorang mahasiswa Universitas Surabaya, Ubaya angkatan 2020, dikarenakan sakit hati. Waduh, inilah ya. Ini cerita sakit hati, apa yang disakitkan, ya. Dia mikir kalau membunuh hanya gara-gara sakit hati, aduh, ini alasan yang dibuat-buat menurut saya. Jadi layak nih orang dikasih pasal 340 dalam pasal pembunuhan berencana. Dan ternyata, ya, R ini adalah seorang guru les musik dari korban. Luar biasa ya, udah dikasih dia makan, dikasih kehidupan, masih tega juga membunuh orang. Ya, bayangkan aja. Menurut Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pasma Royke mengatakan R ini, ya, guru les dari korban. R adalah warga Surabaya. Ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang sakit hati, apa yang sakit hati? Orang dia dikasih kehidupan kok. Dikasih cari makan, menjadi guru les. Ketika di BAP, R mengaku sakit hati lalu mencekik leher korban hingga meninggal dunia. Jadi dia membunuh ini dengan cara mencekik. Kita nggak tahu lah, kita belum tahu dasar dia mengatakan dia sakit hati. Masa sakit hati? Kalau nggak dibayar baru sakit hati, coy. Kalau dibayar jangan bilang sakit hati, ya kan? Makanya kalian di luar sana juga, kepada wanita-wanita, ibu-ibu, bapak-bapak, ya kayak lagu itu kan, jangan sembarangan kalian tuh kenalan sama laki-laki yang nggak jelas. Jangan sembarangan, menyesal nanti kamu.
Kalau udah meninggal, digorok lehermu, dicekek, digergaji, menyesal kamu. Jangan sembarangan kenal sama laki-laki. Ya, apalagi laki-laki bekas penjahat. Udah pasti kelakuannya nggak jauh-jauh dengan tindak pidana yang pernah dia lakukan. Ya, bayangkan aja, udah dikasih dia kehidupan, menjadi guru les, malah dia tega membunuh siswi yang diajarnya. Alasan sakit hati. Oh, sakit hati itu kan gara-gara apa? Dia mungkin mau berharap lebih kali. Sementara mungkin Ain nggak mau. Ya, tapi ya kita nggak tahu nih, nanti mungkin akan terungkap ke depannya. Kenapa Ain sampai misalnya bisa bersama R? Ya, menurut berita yang kami lansir, R berada di apartemen. Ya, kenapa juga mau ya? Jadi nanti akan terungkap ini peristiwanya. Jadi buat juga para wanita ya, hati-hati kalian berkenalan sama laki-laki di media-media sosial itu. Ya, yang bilang salken lah, salam kenal lah, mengkomentari lah, bilang ayo gini ketemuan yuk, kopi darat yuk, kopi-kopi cantik yuk. Pertama sih baik-baik, ajak makan, pulang dari situ, ya, besok diajak lagi. Setelah itu mengatakan cinta, ya, membilang kamu paling baik sedunia saya lihat, kamu ada wanita yang hidupnya lurus-lurus, tidak pernah begini-begini, aku mau menikahi kamu segala macam. Setelah itu awas kalian dibunuh. Ya, jadi hati-hati. Ini pesan saya buat para wanita. Kasihan nanti kalian. Nah, selain itu, menurut Kasat Reskrim, R juga menguasai harta korban. Nah, ya tujuannya itu lagi. Tujuannya itu lagi. Apa sih orang-orang nggak jelas hidupnya itu? Tujuannya pura-pura baik. Ya, mengapa mau berkenalan? Ya, ujungnya dia tahu, dia ambil tuh harta tuh perempuan. Ya, ketemu misalnya pertama pakai, dia bisa sewa mobil, misalnya sewa dulu mobil, dia percaya itu perempuan pakai mobil inilah, ya kan? Setelah percaya, iya pakai mobilnya bagus, ya. Tak taunya setelah itu dia bunuh tuh perempuan untuk ngambil hartanya. Hati-hati kalian wanita di luar sana yang selalu menjadi korban para lelaki tak bertanggung jawab, para lelaki pembunuh yang berdarah dingin. Ya, cuman sebentar kamu disayangi ya. Habis itu kamu dibunuh sama dia. Hati-hati kamu. Ya. Tapi menurut polisi, R tidak memutilasi, ya. Hanya membunuh, mencekek, itu membuang ke jurang. Ya, ada juga yang memutilasi. Bayangkan itu yang dukun itu, berapa orang tuh dimutilasinya itu, ada 6 apa 10 orang tuh dikasih racun, habis itu disemen di rumahnya. Ada yang digergaji juga, ya. Banyak nih sekarang orang-orang psikopat, ya, hidupnya yang nggak jelas tuh. Biasa orang tuh hidupnya nggak jelas tuh, yang psikopat itu kelihatan dia baik-baik pertama, ujungnya dibunuh. Hati-hati, banyak tuh terjadi, bukan hanya di luar negeri, Indonesia banyak sekali gitu, ya. Jadi setelah dibunuh, akhirnya mobilnya diambil dan digadekan, ya, dibunuh, dimasukkan dalam kopernya dibuang ke jurang. Ya, karena tadi seperti saya katakan, berbenturan dengan benda-benda keras, akhirnya wajah atau tubuh dari Ain itu hancur sehingga susah dikenalin karena kedalaman jurangnya sampai 20 meter. Nah, dari peristiwa ini, ya, menurut saya seperti saya bilang tadi itu, harusnya polisi mengenakan pasal 340 kepada pelaku, ya, R. 340 mengatakan begini, barang siapa sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana atau mort, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.
Kalau menurut saya ini sudah jelas nih, pembunuhan dengan rencana atau mod. Ya, dia udah rencanakan, dia pokoknya setelah membunuh dimasukkan ke koper, habis itu ya dibuang mayatnya dan mobilnya digadaikan. Ini sudah apa? Sudah direncanakan. Hati-hati lagi-lagi. Ketika kalian berkenalan di media sosial, dia pura-pura baik-baik. Ya, dengan tujuan apa? Ketika kamu jatuh cinta sama dia, barang-barang kamu dikuasai sama dia, atau kamu jatuh cinta, mengikat ikatan kasih sayang, habis itu kamu dibunuh sama dia, barang-barang kamu dikuasai sama dia. Ya, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan terkait dengan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh R, lelaki R. Ya, hanya saya menyampaikan terakhir kali kepada para wanita di luar sana, untuk hati-hatilah Anda berteman. Ya, di akhir sesi kami menyampaikan satu quote, ya, terkait dengan bagaimana Anda berteman dengan seseorang. Berhati-hati. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Keminola. Dia berkatakan begini, berhati-hatilah dengan siapa kamu berbagi masalah. Ingatlah bahwa tidak setiap teman yang tersenyum kepadamu adalah teman terbaikmu. Ingat tuh, jangan kamu ceritakan curhat-curhat sama orang yang gak jelas. Dia kadang-kadang tersenyum, dia mau bantu, saya bantu, segala macam. Itu belum tentu teman terbaikmu, menurut Keminola. Ya, itu aja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Bagi para penonton channel YouTube Fernando De Caprio yang belum men-subscribe, belum men-share, silakan subscribe, share kepada teman-temannya, silakan komen. Karena channel kita ini channel yang mendidik, channel politik dan hukum. Di channel ini Anda bisa mendapatkan atau menambah ilmu dibanding dengan channel yang hanya gosip-gosip saja. Itu aja yang bisa kami sampaikan pada hari. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Terima kasih. Selamat siang.